Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu, terutama untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa bekerja, melakukan tugas pekerjaan kami, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami dan kejahatan kami, dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2, Pasal 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Judul renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jaga diri dari hal-hal duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mengasihi apa yang ada di dunia ini. Ini adalah satu perintah dari Tuhan. Tapi pertama Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita di dalam Matius. Ya, kalau tidak salah Matius 22 ayat 37 sampai 39, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kali ini Tuhan berfirman atau memerintahkan saudara dan saya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan ya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita hanya mengasihi dunia saja dan yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada pada kita. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang yang kita mau tahu adalah apa saja yang ada dalam dunia. Ya banyak ya. Nah, harta kita, harta yang apa yang menjadi milik kita yang ada hubungan dengan kepemilikan, harta benda kita, uang kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Apakah tidak boleh kita kasihi? Nah, firman Tuhan berkata jangan kamu mengasihi dunia. Kalau begitu diapain? Nah, Tuhan tidak melarang kita memilikinya atau mempunyainya, menggunakannya, memanfaatkannya. Ya, seperti makan dan minum. Itu hal yang ada dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi tema kita adalah jaga diri dari hal-hal duniawi. Apa yang maksud dengan duniawi? Nah, ternyata duniawi itu adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal rohani, yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang akan datang. Jadi kalau disebut manusia duniawi, itu adalah manusia yang mengandalkan, yang punya karakteristik emosional dan penuh dengan kedagingan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini menegaskan kepada saudara dan saya, jaga diri dari hal-hal duniawi, atau jangan saudara menjadi manusia duniawi yang mengandalkan emosi dan tidak memikirkan masa yang akan datang, hanya memikirkan sesaat apa yang dibutuhkan sekarang ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita memilikinya
ya mempunyainya. Justru kita harus memang memanfaatkannya sedemikian untuk apa? Untuk ya kebutuhan kita sehari-hari. Tapi jangan mengasihi. Kalau kita mengasihi dikatakan di sini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu, ya. Nah, ini bisa dikatakan secara otomatis itu akan terjadi. Artinya kita tidak boleh lebih mengasihi dunia ini atau apa yang kita miliki. Contohnya, contoh sederhana mungkin ya, seperti kita punya kendaraan motor atau mobil, gitu ya. Nah, kalau kita mengasihi dunia atau seperti motor atau mobil, mungkin kita kalau kotor sedikit dilap, sampai hari Minggu pas kotor, terus mau ke gereja hujan, nah takut kena hujan, takut kotor gitu kan. Nah, akhirnya tidak ke gereja. Nah, itu bahaya. Nah, itu menjadi manusia duniawi yang tidak memikirkan hal-hal rohani atau hal-hal tentang Allah. Nah, oleh karena itu, itulah yang disebutkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kamu mengasihi apa yang ada di dunia ini, ya. Dunia ini ya, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita mengasihi seperti yang saya kasih contoh tadi, maka hal itu otomatis tadi ya. Nah, kita tidak ke gereja, tentu itu tidak menunjukkan kasih kita kepada Bapa, ya. Nah, singkatnya, jangan sampai kepemilikan kita dengan apa yang kita miliki, harta dunia ini, jangan mencuri kasih kita kepada Bapa di sorga. Nah, kita tetap bisa memilikinya, tapi jangan mencuri waktu kita, hati kita untuk memelihara, untuk menjaga. Tapi kita tetap lebih berfokus kepada melakukan perintah Tuhan. Nah, seperti tadi ke gereja, mungkin berdoa, baca Alkitab. Nah, hal-hal kegiatan rohani seperti itu, nah, jangan sampai ketinggalan karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengurus hal-hal yang duniawi. Nah, sekali lagi, apa itu duniawi? Yaitu hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah, yang sifatnya sementara dan tidak ada hubungannya dengan rohani, tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tidak ada hubungannya dengan masa yang akan datang. Ya, itu harus dijaga benar-benar ya. Hati kita mesti kita jaga benar-benar, bagaimana membedakan gitu ya. Ini jangan salah nangkap nanti ya. Nah, kita kan masih dalam dunia ini, kita sih membutuhkan semua, kita harus punya semua. Bagaimana kita tidak mengasihinya gitu ya. Nah, dalam hal ini mengasihi di sini tidak membuat hati kita terikat dengan harta yang kita miliki atau kepemilikan kita. Tapi kita bisa menunjukkan kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan melakukan hal-hal rohani. Contoh sederhana tadi yaitu berdoa, baca Alkitab, dan ke gereja. Itu tidak mencuri waktu kita untuk hal-hal yang duniawi. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk kesempatan kami boleh merenungkan, membaca firman-Mu. Engkau mengajar kami dan memerintahkan kami hari ini untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kami mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih kami tidak ada untuk Bapa di sorga. Kalau selama ini mungkin kami lebih mengasihi dunia atau apa yang kami miliki, harta milik kami, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami bertekad Tuhan untuk terus memikirkan hal-hal surgawi kebenaran firman Tuhan, memikirkan hal-hal yang akan datang, hal-hal tentang keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah setiap kami berkemenangan dan kami bahagia bersama dengan Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Kita termotivasi untuk lebih mengasihi Tuhan.
Amin untuk firman Tuhan. Shalom, shalom. Amin.